Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ninnado, nunga dapot tikina, nunga songgop harajau ni debata, pau bahamuma rohamuna, jala hapursyai hamuma, Barita Nauli'i. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Epifanias, Hapapatar, penyataan diri Allah bagi kita. Sebab jika dari diri kita sendiri, tentu kita tidak sanggup untuk mengenal Allah. Dialah yang menyatakan dirinya bagi kita, dialah yang memperkenalkan dirinya bagi kita, dan kita percaya kepadanya. Banyak cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, bisa melalui alam ciptaan, dan banyak berbagai hal yang sederhana, yang kecil, maupun hal-hal yang besar. Tetapi secara khusus, penyataan diri Allah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebab dia hadir ke dunia ini, lahir, menjadi manusia, menyatakan dirinya bagi kita. Dan hari ini dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa waktunya telah genap. Artinya dengan kedatangan Kristus ke dunia ini, dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kerajaan Allah sudah dekat, di mana segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang terjadi di sana. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini ada banyak hal yang tidak dikehendaki Tuhan yang terjadi di dunia ini? Bahkan mungkin kita menjadi pelakunya juga. Keinginan hati kita, niat hati kita ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, sering sekali berlawanan dengan apa yang ada di dalam hati yang kita inginkan. Maka dikatakan kepada kita saat ini, dalam waktu ini, bertobatlah. Mari kita meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk peduli kepada orang lain, mengulurkan tangan kita kepada orang lain, berikanlah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ketika hatimu tergerak untuk mendoakan orang lain, berdoalah untuk mereka, sekalipun orang tersebut tidak meminta. Tetapi ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu, berdoalah bagi mereka, tanpa harus mengumbarnya. Kemudian dikatakan, percayalah kepada Injil. Injil Kristus, kabar baik. Itulah yang menjadi kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi manusia. Percayalah sepenuhnya kepadanya, sebab dia hadir ke dunia ini, menyatakan dirinya untuk menggerakkan hati kita, menyadarkan hati kita atas setiap keberdosaan, atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mengenal apa yang kita lakukan. Kita tidak akan sanggup bertobat tanpa kita percaya kepada Injil. Percayalah kepada Injil, terimalah Injil itu, hidupilah. Maka dengan Injil, dengan Yesus Kristus yang berkuasa atas hati kita, menyadarkan kita akan kesalahan kita, menuntun kita kepada pengakuan kita, dan menolong kita untuk bertobat, meninggalkan segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan di sanalah kita berjaga-jaga, sebab ketika kedatangannya sudah tiba, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Maka sekaranglah waktunya kita harus bertobat dan melakukan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah, Engkau mengajarkan kami bahwa kerajaan-Mu sudah dekat. Biarlah kami tergerak untuk selalu percaya kepada Injil Kristus, melakukan apa yang Engkau firmankan, menghidupinya juga ya Tuhan. Firman Tuhan menolong kami menyadari kesalahan kami, mengakui kesalahan kami, menyesalinya, dan memohon pengampunan dari Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.